Shalom, perkenalkan nama saya Dinda Mutiara Liunome. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kepribadian pada mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, perilaku, tingkah laku, emosi, serta nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar dapat membuat sesuatu yang baik, yang benar sesuai dengan lingkungannya. Yang pertama ada sanguinis. Nah, sanguinis adalah orang yang optimis, periang, punya percaya diri, dan populer, senang bergaul, punya banyak teman, dan mereka itu mampu untuk mencairkan suasana. Kelemahan dari sanguinis adalah mereka itu kurang serius, terlalu mudah untuk ditipu, mementingkan diri sendiri, dan sifatnya itu kekanak-kanakan. Yang kedua adalah koleris. Nah, koleris adalah orang yang tegas, punya ambisi, berkemauan kuat, dan mampu untuk memimpin orang lain. Nah, kelemahan dari koleris itu sendiri terlalu terpaku pada hal-hal yang serius sehingga mereka melupakan akan sesuatu waktu yang santai dan menyenangkan. Yang ketiga adalah plekmatis. Nah, plekmatis adalah orang yang baik, suka damai, sering menghindari konflik, dan orangnya pendengar yang baik. Nah, kelemahan dari plekmatis itu sendiri, mereka tidak mampu untuk memberikan saran kepada orang lain, dan mereka tidak mampu untuk dan mereka sulit untuk menentukan pilihan. Yang keempat adalah melankolis. Nah, melankolis memiliki tipe yang kreatif, rapi, disiplin, dan teratur. Mereka adalah introvert yang suka ketenangan dan memiliki selera yang tinggi. Nah, kelemahan dari melankolis itu sendiri, mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan mereka sendiri, dan mereka akan merasa tidak puas ketika apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang pertama, warisan biologis diperoleh dari gen ayah atau ibu seperti golongan darah, IQ, ciri fisik maupun emosional. Yang kedua, lingkungan fisik berkaitan dengan lingkungan alam atau lingkungan geografis seperti iklim, topografi, atau sumber daya alam. Contohnya orang yang tinggal di sekitaran pantai memiliki kepribadian yang saat berbicara itu lebih tegas dan lebih lantang. Yang ketiga, kebudayaan memiliki nilai atau norma yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Contohnya, orang Bugis mempunyai kebudayaan untuk sering merantau sehingga mereka itu mempunyai kepribadian yang pemberani. Yang keempat, pengalaman kelompok. Setiap kelompok memiliki standar nilai yang digunakan untuk menentukan kepribadian baik maupun buruknya, serta antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang berbeda. Nah, misalnya seorang anak dalam keluarga dia tuh kurang diperhatikan oleh orang tuanya, maka dia akan bergabung dengan kelompok lainnya yang sama seperti dirinya. Yang kelima, pengalaman unik. Nah, setiap orang atau setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Misalnya, seorang anak dipuji cantik oleh orang yang berbeda-beda, maka ia memiliki kepribadian yang lebih percaya diri ketimbang anak yang dikatakan tidak menarik. Alport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang kesadarannya berdasarkan masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Nah, Alport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah memotivasi orang untuk terus bergerak. Nah, menurut Alport, struktur kepribadian dinyatakan oleh sifat, dan dinamika kepribadian didorong oleh sifat. Jadi, oleh karena itu, struktur dan dinamika kepribadian itu adalah hal yang sama. Contohnya pada hari ini si A marah karena si B menghilangkan pena kesayangannya si A. Nah, jika si C menghilangkan buku kesayangannya si A, maka si A juga akan marah karena sifat dari si A itu adalah menurut dia itu konsisten, dia itu baik stimulus, waktu maupun tempat. Yang pertama adalah introvert. Kepribadian introvert cenderung memiliki kondisi yang tenang. Mereka lebih suka untuk menyendiri, relatif terhadap apa yang mereka lakukan. Dan mereka itu memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan hal-hal baru. Ciri-ciri dari introvert itu sendiri, mereka orangnya pendiam, tidak suka keramaian. Introvert lebih nyaman hangout dengan sedikit orang. Dan mereka cenderung lebih suka untuk menulis, dan mereka
tidak suka akan keramaian. Yang kedua adalah ekstrovert. Nah, ekstrovert adalah kebalikan dari introvert. Nah, jika introvert lebih suka menyendiri, maka ekstrovert lebih suka akan keramaian. Mereka lebih antusias dalam melakukan hal-hal baru dan mereka senang untuk bergaul. Nah, ciri-ciri dari ekstrovert adalah mereka lebih suka banyak bergaul, mempunyai banyak teman, senang berorganisasi, dan mereka terlalu semangat. Demikian materi kepribadian yang dapat saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan shalom.